Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Aisu Santi Putra Nindya dapat menjumpai Anda dalam program acara Dialog. Dan hari ini pemirsa Bali TV kita akan mengupas tema atau membahas tema yakni pengawasan Pilkada Bali tahun 2024. Yang mana kita tahu pemirsa Bali TV bahwa sebentar lagi kita akan menyambut Pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah hari ini pemirsa Bali TV, tepatnya di sore hari ini kita sudah kehadiran dua orang narasumber yang bisa membagikan informasi terkait topik kita yakni pengawasan Pilkada Bali tahun 2024. Kita sudah menghadirkan perwakilan dari KPID Provinsi Bali dan juga kita sudah menghadirkan perwakilan dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Kita sapa beliau. Yang pertama adalah Iputu Agus Tirta Suguna SH. Beliau adalah selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Putu Punapi Gatre. Astungkara sehat, bahagia, dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, terima kasih juga Bapak. Kita senang sekali bahwa hari ini Bawaslu bisa membagikan beberapa informasi terkait juga kita akan menyambut Pilkada serentak tahun 2024 Bapak Nge. Dan di sebelah kiri beliau adalah selaku Wakil Ketua KPID Bali. Beliau adalah Bapak Ida Bagus Ketut Agung Ludre. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Napi Gatre Pak Bagus. Astungkara sehat rahayu. Inggih matur suksema Bapak. Selamat sore juga kepada semua pemirsa Bali TV yang saya cintai. Inggih. Semoping banget. Dan kita tahu pemirsa Bali TV bahwa serangkaian juga menyambut Pilkada serentak yang kita laksanakan nanti di penghujung bulan November 2024. Begitu banyak hal-hal yang ditayangkan, baik itu di media sosial, baik itu di tayangan televisi ataupun media elektronik lainnya. Dan seperti apa KPID sendiri melihat hal tersebut. Dan terkait dengan tema kita pengawasan Pilkada Bali tahun 2024, kita akan ke Bawaslu terlebih dahulu. Bapak, seperti apa kita mau memberikan informasi kepada pemirsa Bali TV terkait dengan tema kita atau topik kita hari ini Bapak? Iya, terima kasih Bayu. Jadi yang pertama kita sudah melakukan pengawasan terkait dengan rangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Jadi kalau kita melihat daripada proses yang terjadi selama ini, astungkara lah semua ketentuan, semua daripada proses-proses pelaksanaan tahapan pemilihan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan kalau kita melihat dan mencermati daripada rangkaian-rangkaian dinamika yang terjadi ya, tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, nah astungkara semuanya sudah terlaksana dengan baik juga. Jadi pada hari ini kita melakukan tahapan terkait dengan tahapan pengawasan kampanye ya. Jadi kalau kita merujuk daripada proses tahapan kampanye yang diawali di tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November ini ya. Jadi tinggal lagi 2 hari. Benar. 2 hari daripada proses pelaksanaan penutupan masa kampanye. Nah di tengah-tengah pelaksanaan kampanye ini juga kita mengawasi terkait dengan proses kegiatan iklan kampanye di media cetak, elektronik dan juga daring. Yang dimulai dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 23 November tahun 2024. Jadi selama 14 hari inilah dipergunakan oleh seluruh pasangan calon, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan juga wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan visi misi program dan juga ajakan terkait dengan proses di tahapan kampanye ini. Nah, selain daripada tahapan kampanye, kita juga di Bawaslu Bali sedang melakukan fungsi pengawasan terkait dengan proses daripada kegiatan logistik di masing-masing gudang yang dilakukan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Kota. Jadi berdasarkan proses pelaksanaan yang kita awasi dan berdasarkan laporan yang kita dapatkan dari teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota, jadi astungkara. Jadi semua logistik ya yang sudah diterima oleh KPU itu saya rasa sudah siap untuk nanti didistribusikan ke masing-masing desa dan akan menuju ke masing-masing TPS. Nah, yang perlu juga kita ketahui bersama bahwa proses setelah masa kampanye ini ada masa tenang. Ya, jadi masa tenang itu dimulai di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 November tahun 2024. Sehari sebelum Jadi acara, ya? betul. Jadi 3 hari ini dipergunakan sesuai dengan tahapan adalah masa tenang, tetapi tidak tenang bagi peserta pemilihan. Iya, itu dia. Nah, itu juga kami di Bawaslu. Jadi kami di Bawaslu sudah melakukan perencanaan ya
untuk melakukan patroli pengawasan terkait dengan proses-proses daripada pengawasan alat peraga khususnya. Jadi pada saat masa tenang seluruh alat peraga yang terpasang itu sudah bisa kita tertibkan dengan cara kita berkoordinasi dengan KPU dan KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye ya di saat masa tenang itu semua sudah bersih ya. Nah itu yang kita lakukan terkait dengan proses koordinasi. Nah kemudian juga kita melakukan terkait dengan penguatan kelembagaan kita di pengawas TPS. Jadi dari TPS yang ada di seluruh Bali itu ada 6.795 TPS. Jadi kita dari Bawaslu Bali sudah siap untuk menugaskan jajaran kita untuk melakukan fungsi pengawasan di setiap TPS yang ada. Nah, disinilah mereka teman-teman di pengawas TPS sudah melakukan tugas dan fungsinya. Dan kita juga sudah melakukan fungsi terkait dengan penguatan daripada pemahaman-pemahaman yang mereka harus ketahui di saat mereka melakukan tugas dan fungsinya di masing-masing TPS. Gitu. Iya, baik. Seperti itu pengawasan daripada Bawaslu sendiri terhadap kelangsungan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar nanti. Nah, bila dari KPID sendiri, KPID Bali sendiri, Pak Bagus, bagaimana Bapak melihat proses berjalannya menuju ke Pilkada Serentak tahun 2024 ini dari segi penyiaran, Pak? Karena untuk proses Pilkada Serentak ini kan banyak sekali diinformasikan di media-media dan itu pasti mendapat sorotan dan itu pasti mendapat pantauan sendiri dari KPID Bali agar tepat penyiarannya tidak menyalahi atau melampaui norma-norma kode etik penyiaran yang ada dari segi Pilkada Serentak nantinya. Seperti apa Pak Bagus? Terima kasih Mbak, terima kasih juga pada Bapak Ibu penonton Bali TV sore hari ini. Kami di KPID Bali khususnya sudah membentuk gugus tugas MOU dengan KPU, dengan Bawaslu dan kami. Ranah kami adalah dalam rangka pengawasan di lembaga penyiaran, radio dan TV. Sesuai dengan PKPI nomor 6 tahun 2024, ada beberapa ketentuan. Mereka yang kita awasi, mereka melakukan penyiaran. Materi iklan kampanye, materi kampanye, itu semua difasilitasi oleh KPU. Iya. Apa itu melanggar atau tidak, itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang kami tetapkan adalah ketentuan bagaimana mereka melakukan siaran terhadap iklan kampanye itu. Baik. Dan bagaimana para lembaga penyiaran bisa memberikan posisi yang setara, sama waktu dan adil kepada setiap kandidat. Baik, seluruh paslon. Ini yang kita awasi dan kita pantau. Dan sampai hari ini teman-teman kami di monitoring sudah punya catatan monitoring lengkap. Dan ada beberapa teman-teman dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota minta juga, kami sudah bersurat, kami sampaikan semua data. Intinya begini, kami sebagai lembaga negara yang independen, karena frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran milik negara, jadi mereka harus berkeadilan. Sudah ada ketentuan untuk iklan di TV 30 detik. Iya. Dan 10 kali tayang. Oke. Di radio 60 detik 10 kali tayang. Dan semua iklan kampanye itu harus difasilitasi, diverifikasi oleh KPU. Jadi kami hanya menyekat kalau mereka melebihi batas waktu siaran, atau ada ketidakadilan dalam penyiaran itu istilahnya, ya ini kami awasi. Baik. Dan Astungkare sampai hari ini untuk pilkada mereka cukup tertib semua. Lancar ya Bapak, salut sekali ya Pak ya, mudah-mudahan lancar sampai. Ya ini juga kerja kerasnya teman-teman Bawaslu dan KPU. Benar. Sehingga sampai mereka betul-betul bisa memberikan pemahaman, kesadaran kepada kandidat. Ya. Kami kan penyedia. Dan kadang-kala kan sering terjadi, Mas musim pemilu ini kesempatan kita untuk apa istilahnya ya, mencari nilai tambah, nilai tambah di lembaga penyiaran. Saya selalu monitoring evaluasi, semua ada aturannya. Oke, gitu. Jadi KPI Provinsi Bali ini pemirsa Bali TV tentunya selalu semua ada aturannya, apalagi untuk durasi itu sudah ditentukan, sudah diatur semua dan pasti diawasi. Berapa kali tayang? Benar sekali. Kita tentunya pasti akan
melanjutkan kembali dan ingin mengetahui seperti apa informasi lebih terkini dari Bawaslu dan juga KPI Provinsi Bali sendiri, pemirsa Bali TV tentunya semakin menarik perbincangan kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di dialog kita hari ini pemirsa Bali TV yang mengangkat tema pengawasan Pilkada Bali tahun 2024. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, masih di program acara dialog pada sore hari ini. Kita kembali ke Pak Putu sebelum nanti kita kembali ke Pak Bagus terkait masalah KPI di Provinsi Bali. Bapak, apakah ada kampanye akbar yang melibatkan massa dalam skup yang cukup besar? Iya, jadi berdasarkan keputusan KPU Bali ya, nomor 111 itu memang diberikan ruang kepada peserta pemilihan untuk melakukan kegiatan kampanye dengan metode-metode tatap muka, kemudian penyebaran brosur, kemudian kegiatan kampanye lainnya, begitu juga dengan kegiatan rapat umum. Ya, jadi terkait dengan hasil pengawasan yang kita lakukan, memang terkait dengan kegiatan yang sudah terlaksana ya, jadi beberapa proses yang kita awasi, baik itu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ya, itu memang terkait dengan kegiatan rapat akbar itu memang belum ada ya, kita dapatkan terkait dengan proses-proses yang memang melibatkan terkait dengan kapasitas yang cukup banyak ya. Nah, tetapi memang kita sudah berkoordinasi dengan KPU ya terkait dengan proses itu, sehingga betul-betul nanti bisa terlaksana dan bisa memberikan keadilan kepada semua peserta pemilihan untuk melakukan kegiatan kampanye di masa-masa kampanye ini. Nah, kemudian saya menyambung apa yang disampaikan tadi bahwa proses kegiatan iklan di media cetak elektronik itu memang mekanismenya berbeda dengan proses-proses kegiatan mungkin melalui media sosial ya. Jadi kalau media iklan di media cetak elektronik itu dilakukan dengan mekanisme sensor ya. Jadi ada mekanisme yang memang ketat itu dilakukan sehingga betul-betul mereka harus wajib mentaati ya semua aturan-aturan yang ada. Tetapi kalau mereka melakukan kegiatan kampanye maupun sesuatu kegiatan penyampaian visi misi di media sosial ya. Jadi itu tentu kita berkoordinasi melalui kelompok kerja kita yang terdiri dari Badan Saver ya, kemudian dari KPID juga ya, dari Kominfo juga ya, sehingga kita melakukan fungsi pengawasan di media sosial ini. Jadi berdasarkan hasil pengawasan kita di media sosial, memang kita menemukan beberapa yang memang agak viral dan kita jadikan sebuah informasi awal. Ya. Jadi kita jadikan informasi awal dan mungkin sudah ditindaklanjuti ya oleh teman-teman yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota untuk ditelusuri terkait dengan informasi-informasi, mungkin ada pemberian uang dan sebagainya ya. Yang tidak diperkenankan terkait dengan hal itu, sehingga ini yang sudah kita telusuri oleh teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, kemudian juga dari fungsi-fungsi pengawasan kita juga mengawasi terkait dengan tidak adanya berita hoak ya, tidak ada yang berita hoak, kemudian ada unsur-unsur sara ya yang akan mempropagandakan terkait dengan proses-proses kehidupan bermasyarakat nantinya. Nah, itu yang kita lakukan fungsi pengawasan. Nah, seandainya kita menemukan hal itu, kita langsung melaporkan ke Bawaslu RI dan Bawaslu RI menyampaikan ke Kominfo di RI sehingga dilakukan proses takedown terkait dengan kegiatan maupun informasi-informasi yang didapat di media sosial tersebut. Nah, tentu kami dari Bawaslu sangat berharap kepada seluruh masyarakat yang ada ya. Jadi peran serta daripada seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada untuk bersama-sama kita mengawasi terkait dengan seluruh rangkaian daripada tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2024 ini, terutama teman-teman di ASN ya, ASN, TNI, Polri ya. Jadi memang kalau dulu ada bahasa menyampaikan mulutmu harimaumu, nah sekarang jarimu harimaumu kan gitu. Nah, salah kita untuk mengunggah maupun memfollow terkait dengan proses itu bisa berlanjut terkait dengan laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu Bali. Nah, sementara waktu memang
informasi-informasi yang kita dapatkan, baik itu teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota, itu sudah menjadi informasi awal yang selalu kita tindak lanjuti untuk menelusuri kebenaran daripada informasi yang kita dapat. Ya. Oke, Bapak, kalau dari Bapak Bagus sendiri dari KPID Provinsi Bali terkait tayangan-tayangan yang ditayangkan di media baik TV ataupun radio, bila terjadi hal-hal yang sekiranya di luar daripada norma-norma yang sudah dimiliki oleh atau aturan yang sudah dimiliki oleh KPID Provinsi Bali sendiri, bagaimana alur untuk bisa menyelesaikan hal tersebut sehingga tayangan yang dirasa untuk bisa ditayangkan dalam Pilkada Serentak 2024 ini tetap bisa tereksekusi atau ditayangkan, Pak? Apakah berkoordinasi dengan Bawaslu atau seperti apa selama ini, Pak Bagus? Terima kasih, Mbak. Jadi begini. Kami di KPID punya ranah pengawasan pada lembaga penyiaran terkait dengan TV dan radio. Berkaitan materi siaran, khususnya untuk iklan kampanye, itu semua ada ranah Bawaslu. Nah, kemarin di Pileg ada kejadian, Pak Ketua, dari salah satu kabupaten, salah satu kandidat, mungkin dia tidak paham, atau mungkin karena ini urni kuil gitu. Iya. Sehingga mereka menayangkan iklan kampanye. Sehingga dari Bawaslu bersurat pada kami panggil. Kami berikan peringatan, SP1 bahwa Anda sudah melakukan kesalahan. Baik. Dan harus di take down. Dan ternyata di take down. Satu hal yang dia tidak pahami karena dia tidak baca aturan. Padahal kami di KPI hampir rutin kita melakukan monitoring evaluasi. Iya. Hampir rutin kami melakukan pelatihan P3SPS. Tentang standar program siaran, tentang standar siaran, standar program siaran seperti apa, bagaimana melakukan siaran. Diingatkan ya, Pak, terus diingatkan. Baik. Kami Monep itu harus selalu ada di meja penyiar, Undang-Undang 32, P3SPS. Iya. Kalau enggak ada kami peringati, berarti Anda enggak pernah baca ini kalau Anda lakukan siaran. Anda harus paham. Bersiaran itu di samping memberikan informasi hiburan kepada publik, informasi yang Anda berikan itu juga harus memberikan inspirasi yang baik. Dan kedua, tidak mungkin lembaga penyiaran publik yang mempunyai tanggung jawab berantai menggunakan frekuensi publik untuk melakukan siaran seperti apa disampaikan Pak Ketua, hoax dan sebagainya. Karena mereka sudah berurutan, tanggung jawabnya ada editor dan sebagainya semua ada. Makanya kami selalu monitoring sampai ke pelosok-pelosok radio. Mungkin Mbak tahu bagaimana kondisi radio di Bali itu yang sebanyak 66, 64 yang masih aktif bersiaran. Kita syukuri dalam kondisi maraknya over the top sekarang, mereka masih bisa bersiaran. Masih eksis ya, Pak, masih eksis, dan ternyata mereka masih punya penggemar. Iya. Makanya ini luar biasa bagi kami, sehingga kewajiban kami sebagai gugus tugas yang sudah disepakati oleh kami KPU, KPID, dan Bawaslu, Bapak materinya. Kami di penyiarannya gitu. Kami tidak tahu, walaupun kami tahu, sebenarnya kami tidak tahu bahwa ranah salah dan benarnya iklan kampanye itu ada di Bawaslu. Kalau salah dan benarnya mereka menyiarkan, ada yang disiarkan 5 kali atau ada yang disiarkan 7 kali, kami punya ranah kewenangan gitu. Jadi seperti itu sampai hari ini syukurlah. Jadi teman-teman radio, teman-teman TV, partisipasinya sangat baik dalam hal kegiatan berkampanye. Dan kedua, kami juga melakukan iklan layanan masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat Bali tetap menggunakan hak suara dengan baik, dengan hati nurani. Terus kedua, kita boleh beda pilihan, tapi kita adalah warga masyarakat Bali yang harus selalu bersatu. Benar Mungkin itu sekali. yang kami lakukan seperti itu. Ini edukasi yang sangat menarik pemirsa Bali TV di tengah maraknya Pilkada Serentak 2024 dengan berbagai macam warna yang ada ya. Kita adalah satu, jadi kita adalah satu kesatuan yang utuh, Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita sebenarnya adalah satu. Seperti itu Bapak ya, walaupun berbeda warna, berbeda pilihan tidak menjadi masalah. Tetapi mari kita pergunakan hak suara kita dengan baik, memilih pemimpin-pemimpin sesuai dengan hati nurani yang bisa membangun daerah kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita kembali ke Bawaslu Bapak.
terkait dengan masa kampanye sekarang yang melibatkan mungkin ASN, TNI, Polri, anak kecil. Bagaimana Bawaslu melihat hal ini atau upaya apa yang dilakukan oleh Bawaslu di tengah maraknya pilkada yang akan kita gelar sesaat lagi ini Pak di 27 jadi November. kita di Bawaslu sesuai dengan undang-undang ya, kita diberikan amanah untuk melakukan fungsi pengawasan di tengah tahapan pemilihan serentak di tingkat provinsi. Kemudian teman-teman juga di pasal 23 ayat 2 itu menyampaikan bahwa fungsi pengawasan di tingkat kabupaten dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, kami di Bawaslu Provinsi sesuai dengan tugas fungsi kita tentu kita melakukan cegah dini. Ya. Cegah dini berupa himbauan. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan dan memberikan himbauan kepada TNI Polri, kepada ASN, kepada pemerintah daerah ya, untuk bersama-sama istilahnya menjaga netralitas terkait dengan proses hajatan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Apalagi ada pasca putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi di pasal 188 itu disebutkan bahwa seandainya mereka melakukan pelanggaran dan tindak pidana itu bisa dipidana paling cepat 1 tahun, paling lama 6 tahun terkait dengan proses itu. Nah, untuk itulah kita berharap kepada seluruh komponen masyarakat ya saling memahami dan mentaati terkait dengan regulasi yang ada. Nah, kemudian terkait dengan pelibatan daripada anak-anak. Jadi di awal cegah dini yang kita lakukan selain berupa himbauan, kita juga melakukan proses koordinasi dan komunikasi ya. Koordinasi dan komunikasi terkait dengan proses-proses potensi-potensi permasalahan yang terjadi nantinya di tengah-tengah tahapan pelaksanaan kampanye. Jadi hasil pengawasan yang kita lakukan, jadi kebanyakan masyarakat terutama anak-anak itu hadir di tengah-tengah pelaksanaan kampanye itu mereka berkeinginan untuk melihat terkait dengan parade budaya yang mungkin yang dilakukan pada saat proses kegiatan kampanye. Jadi kita melakukan cegah dini ya, terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan perangkat desa maupun panitia yang pelaksana itu sehingga betul-betul anak-anak ini bisa istilahnya tidak berada di wilayah daripada kegiatan kampanye itu. Tetapi pada prinsipnya sepanjang mereka tidak mempergunakan atribut-atribut kampanye ya, jadi tentu kami secara kelembagaan tidak bisa melakukan proses penindakan terkait dengan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian juga keterlibatan SN dan juga PNS ya. Jadi kami di Provinsi Bali ya berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan, inisiasi dari Pak Sekda Provinsi Bali juga dengan melibatkan seluruh komponen-komponen ASN maupun non-ASN yang ada di Provinsi Bali ya. Jadi kita melakukan terkait dengan proses penandatanganan fakta integritas yang mereka lakukan dan juga pembuatan video. Nah, dari catatan pengawasan yang kita lakukan baik itu di pemilu dan hari ini di pemilihan ya, Asdongkare ASN, PNS yang ada di Pemprov Bali itu mereka tidak neko-neko lah, ya tidak neko-neko dan taat terkait dengan regulasi yang ada. Beliau tahu porsinya beliau sejauh mana ya Bapak ya. Tetapi memang apa yang dilakukan di provinsi itu tidak lanjuti oleh yang ada di kabupaten kota. Nah, jadi ada beberapa yang memang sudah kita lakukan proses penindakan, ya kita temukan pelanggaran dan kita teruskan ke BKN, ya. Terkait dengan beberapa camat ya yang mungkin yang sangat proaktif terkait dengan proses dukungan ke salah satu pasangan calon ya, dan sudah kita lakukan proses penelusuran ya, kajian dan kita putuskan untuk kita teruskan kepada lembaga yang berwenang yaitu BKN. Nah, itu sudah kita lakukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di tengah-tengah tahapan pelaksanaan pemilihan untuk netralitas ASN. Pelanggaran seperti apa biasanya pada saat kampanye tersebut, Pak? Iya, kadang-kadang mereka mengajak dalam proses grup, ya, mereka menyampaikan terkait dengan ajakan dan sebagainya. Nah, sebagai informasi awal tentu kita lakukan penelusuran. Dan di Bawaslu pintu masuk untuk pelaporan pelanggaran, yang pertama ada laporan daripada masyarakat, kemudian ada informasi awal yang kita terima, yang kita putuskan untuk kita jadikan temuan. Nah, disinilah yang kita lakukan sehingga hal-hal yang mungkin yang bisa kita laksanakan secara penindakan ya sudah kita lakukan secara maksimal di tengah-tengah menjaga kepercayaan kepada masyarakat Bali pada khususnya. Iya, baik. Ya. Itu dia pemirsa Bali TV sangat ekstra nampaknya
tugas yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga berkolaborasi juga dengan KPID Provinsi Bali untuk menjaga tetap lancarnya acara kita nanti pemirsa. Nah pemirsa, kita masih mempunyai segmen berikutnya, masih bersama Bapak Bagus, masih bersama juga Bapak Putu. Kita akan kembali menginformasikan untuk Anda pemirsa Bali TV topik yang kita angkat pada sore hari ini, dan kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, masih di program acara dialog bersama kedua orang narasumber kita dari KPID Provinsi Bali dan juga dari Bawaslu terkait pengawasan Pilkada Bali tahun 2024. Yang mana kita tahu pemirsa Bali TV bahwa sebentar lagi kita akan menyambut euforia pesta rakyat, bagaimana kita memilih pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing, baik bupati ataupun wakil bupati, baik wali kota ataupun wakil wali kota, dan juga gubernur Bali sendiri. Nah, seperti apa pengawasan yang dilakukan baik dari Bawaslu sendiri atau KPID Provinsi Bali? Tadi dari segmen pertama kita sudah membahasnya pemirsa Bali TV, dan sekarang kita sudah ada di segmen yang ketiga. Sebelum nanti kita ke Bawaslu kembali ke Pak Putu, saya mau ke Pak Bagus dulu. Bapak, jika ada pelanggaran aturan kampanye baik itu di radio atau TV yang merupakan ranah daripada pengawasan KPID Bali sendiri, siapa nanti yang akan menindaklanjuti hal ini, Bapak? Jadi begini, sesuai dengan MOU kami dengan gugus tugas kami di Provinsi Bali, turunan dari gugus pusat di pusat, kami Bawaslu dan KPU. Jadi kalau ada ranah pelanggaran di lembaga penyiaran, yang boleh menyalahkan paslon itu adalah Bawaslu, Pak. Jadi yang menindaklanjuti itu KPU. Dan kami bertanggung jawab terhadap lembaga penyiarannya itu. Kalau mereka salah, tergantung dengan durasi, berapa kali dia harus ditampilkan. Kalau itu salah, kami punya tanggung jawab. Dan kami pasti akan memberikan sanksi. Dan itu sudah ada ketentuan. PKPI nomor 6 tahun 2004 sudah jelas ketentuannya. Bagaimana mereka harus memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan merata. Kedua, bagaimana lembaga penyiaran, baik radio dan televisi, dalam pemberitaan juga harus tetap dalam posisi yang seimbang. Tidak boleh salah satu menonjolkan sesuatu, tapi yang satu tidak diberitakan. Kami pantau. Kalau itu terjadi, siap-siaplah. Lembaga penyiaran pasti dapat surat cinta dari kami di KPID. Dan kami memantaunya hampir 24 jam. Di provinsi kami dari pagi sampai jam 5 sore itu dengan menggunakan staf sebanyak 7 orang. Terus kalau malam kami pakai DVR. DVR itu merekam semua dialog, semua pemberitaan yang ada di lembaga penyiaran pada malam itu terekam, sehingga besok pagi kami bisa urai lagi. Tidak ada yang terlepas dari pendengaran KPID ya Pak ya, Bali. Ini hal-hal yang selalu kami ingatkan dan kami juga sampaikan kepada lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran tidak boleh menjadikan salah satu kandidat jadi host. Tidak boleh. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiapkan seseorang yang menjadi kandidat untuk jadi pemeran sinetron. Nggak boleh. Itu jelas ketentuan. Kalau itu terjadi ya pasti kan kami beri surat cinta dari KPI. Sudah ada penegurannya Pak ya? Pasti teguran. Dan mungkin kalau Bawaslu menekan lebih sedikit, tegurannya lebih keras lagi gitu istilahnya. Jadi surat peringatan Pak ya? Peringatannya lebih keras lagi gitu. Jadi itulah, karena apa? Lembaga penyiaran itu menggunakan frekuensi publik. Jadi frekuensi negara yang dimana secara hukum dimiliki punya hak yang sama oleh semua warga negara terhadap lembaga penyiaran itu. Gitu. Cuma tadi yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu, kalau sudah masuk media sosial, kami juga susah karena kami tidak dapat kewenangan dalam hal itu. Tapi kalau lembaga penyiaran yang bersiaran di radio, bersiaran di TV, juga mereka punya channel di media sosial, masih dalam pengawasan kami. Masih masuk dalam pantauan. Masuk dalam, karena sumbernya dari lembaga penyiaran ini. Makanya mereka saya selalu wanti-wanti, ada beberapa, mungkin sebelum dia bawa ke aslinya seperti apa,
Cuma di lembaga penyiaran ada beberapa yang di-cut, Dipotong ya, tapi nanti kalau dibawa ke media sosial kan semua kan kelihatan. Ditayangkan semua tanpa editan ya, Nah, Pak. kalau ini yang terjadi ya sama saja. Iya. Kami pasti akan peringati. Tetap mendapat teguran. Tetap mendapat teguran. Dan itu ada sanksinya, ada undang-undangnya, ada ketentuan. Iya, baik. Ini yang tidak boleh dilakukan, makanya mudah-mudahan nanti ke depan harapan kita untuk bisa tetap menjaga tumbuh kembangnya lembaga penyiaran khususnya radio, kami selalu sedang berusaha dengan KPI Pusat, negara harus hadir. Karena lembaga penyiaran kita dalam posisi sekarang ini serba dilematis. Mereka tidak boleh ngambil sembarangan, mereka ada ketentuan, mereka bayar izin, bayar pajak. Sementara di tempat lain, di media over the top, seenaknya saja mereka bisa cari ngendos siapapun boleh. Nah inilah harapan kami, negara harus hadir, ya satu-satunya dengan revisi Undang-Undang 32. Itu yang harus dilakukan. Baik. Kalau tidak nanti semua radio akan tenggelam. Iya. Mungkin KPID tidak perlu ada lagi gitu istilahnya. Gitu. Baik, kita kembali ke Bapak kita di Bawaslu. Bapak, menyinggung tentang kampanye kembali. Untuk kampanye sendiri kan identiknya mencari massa orang yang banyak untuk diberikan informasi seperti itu. Bagaimana kalau kampanye itu sendiri terjadi penyelenggaraannya di pura, bahkan di tempat-tempat atau dunia pendidikan sendiri seperti sekolah atau kampus. Bagaimana Bawaslu melihat hal ini, Bapak? Silakan. Iya, jadi memang dalam peraturan KPU ya nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye memang sudah diatur bahwa dilarang melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Nah, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu memang diberikan ruang untuk tempat pendidikan di perguruan tinggi. Dengan ada beberapa catatan. Yang pertama harus mendapatkan izin dari pemilik maupun penanggung jawabnya. Kemudian yang kedua tidak diperkenankan untuk mempergunakan atribut kampanye masuk ke areal daripada tempat pendidikan tersebut. Baik. Nah, kemudian dilaksanakan pada saat-saat hari libur maupun tidak mengganggu daripada kegiatan belajar mengajar ya, Pak? Belajar mengajar. Nah, ini yang sudah kita lakukan terkait dengan cegah dini. Jadi kami dari Bawaslu yang kita lakukan adalah terkait dengan proses cegah dini berupa penyampaian himbauan-himbauan kepada seluruh daripada stakeholder maupun instansi-instansi pendidikan terkait dengan proses-proses kegiatan di tengah tahapan kampanye ini. Nah, kemudian juga kami ingin sampaikan bahwa proses kegiatan tahapan kampanye ini kan akan berakhir tanggal 23 nanti. Nah, ini juga sudah kami sampaikan himbauan kepada seluruh media cetak, elektronik ya terkait dengan agar mereka mentaati batas waktunya ini di tanggal 23 November. Nah, kadang-kadang mereka terlupakan sehingga di tanggal 24 mereka masih menayangkan terkait dengan kegiatan kampanye maupun iklan. Nah, ini baik itu elektronik maupun cetak. Nah, ini pengalaman kita di pemilu 2024 kemarin itu kejadian. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan dan kita pertegas kepada teman-teman juga di media cetak dan elektronik ya. Jadi tahapan pelaksanaan kampanye itu akan berakhir di tanggal 23. Jadi masa tenang memang betul-betul tidak ada kegiatan kampanye, tidak ada penyampaian visi misi dan ajakan dan sebagainya. Nah, tentu dalam hal ini kami dari Bawaslu Bali ya secara kelembagaan juga sudah menginformasikan berupa penyampaian himbauan kepada seluruh stakeholder yang ada ya, kepada peserta pemilu dan juga terkait dengan APK terutama alat peraga ini. Jadi mungkin sudah diketahui ya beberapa APK-APK yang mungkin yang melanggar daripada zona-zona yang ditentukan, yang tidak difasilitasi oleh KPU maupun yang dibuat oleh peserta pemilihan, itu sudah kita lakukan saran perbaikan ke KPU. Baik itu kami di KPU Bali maupun teman-teman kita yang ada di KPU Kabupaten Kota. Gitu. Jadi semua prosesnya itu dieksekusi oleh teman-teman di KPU. Jadi kami untuk menindaklanjuti, mendata, kemudian menyampaikan kepada KPU untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang melanggar. Nah itu. Nah kemudian kami juga dari Bawaslu ya terkait dengan proses kegiatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi yang pertama tentu kita berharap nanti ya agar betul-betul para pemilih khususnya yang sudah terdaftar sebagai pemilih itu seyogianya bisa nanti memastikan diri
itu bisa mempergunakan hak pilihnya pada tanggal 27 nanti. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa proses pindah memilih itu sudah berakhir di tanggal 20 kemarin. Jadi kemarin adalah batas waktu bagi mereka yang sakit di rumah sakit, kemudian melakukan kegiatan pindah pekerjaan, ya, yang akan melakukan kegiatan pekerjaan pada hari dan tanggal pemungutan suara, kemudian mereka yang menjadi tahanan di LP, nah kemudian mereka juga yang melakukan tugas-tugas pelaksanaan kesehatan. Jadi mereka itu sudah diberikan ruang dan waktu untuk melakukan proses pindah memilih pada tanggal 20 kemarin. Jadi 7 hari sebelum pelaksanaan daripada pemungutan suara. Nah, inilah yang kita awasi terkait dengan tugas fungsi kita untuk memastikan mereka-mereka yang terdaftar sebagai pemilih itu bisa nanti mempergunakan hak pilih dan mendapatkan surat suara ya di masing-masing TPS. Karena surat suara itu adalah surat suara yang sesuai dengan DPT-nya plus 2%. Nah, 2% ini adalah mereka terkait dengan surat suara yang rusak, keliru dicoblos. Jadi mereka-mereka yang mempergunakan KTP nanti maupun mereka yang pindah memilih, jadi mereka sebenarnya tidak tercover terkait dengan surat suara ini. Makanya inilah mitigasi potensi-potensi permasalahan yang harus kita sikapi. Gitu. Ya. Baik, Bapak. Tadi Bapak mengatakan bahwa batas terakhir untuk penayangan itu di tanggal 23 November 2024 dan bercermin dari pengalaman sebelumnya di pemilihan sebelumnya sempat kebablasan ya Bapak ya. Betul. Kalau untuk KPID sendiri bagaimana melihat hal ini Pak? Jadi ini apa yang disampaikan Bapak Ketua Bawaslu? Kami sudah sampaikan kepada lembaga penyiaran bahwa mereka hanya boleh menyiarkan sampai dengan 23 November jam 00. Batas yang ditentukan ya Batas Pak. yang sudah ditentukan. Dan kami sudah bersurat resmi juga kepada terutama kepada lembaga penyiaran yang sudah difasilitasi oleh KPU mendapat siaran iklan kampanye untuk kandidat, kami sudah ingatkan. Nah, surat itu sudah jelas. Berarti kalau ada penayangan itu sampai ada teguran Bawaslu, berarti lembaga penyiaran siap-siap harus menerima SP1 dari kami. Ini Karena sudah disiapkan KPID untuk sanksinya ya Pak. Kami sudah pantau. Jadi kami betul-betul sudah sangat memantau betul dan kami juga tidak mau menjadi ajang keberpihakan bagi publik bahwa KPI ini tidak netral, tidak tidak dalam posisi sebagai lembaga negara independen. Jadi kami menjaga posisi itu dan kami selalu berhubungan, mungkin Pak Ketua Bawaslu dengan teman-teman di kabupaten. Kami selalu keliling ke kabupaten kota untuk dialog kayak di radio mengajak Ketua Bawaslu. Secara tidak langsung penyelenggara, terutama lembaga penyiaran penyelenggara mereka paham. Oh ini tidak boleh, ini boleh gitu. Dan ini kami lakukan hampir ke setiap kabupaten kota. Kami bergandengan tangan dengan Ketua Ketua Bawaslu kabupaten kota. Sekaligus kami sosialisasi, sekaligus memberi peran kepada lembaga penyiaran sebagai penyampai informasi yang benar dan baik. Sebagai penyampai informasi pendidikan bagi masyarakat luas. Sehingga pasti ada pesan, ada tagline. Kalau Anda ingin mendapat informasi yang baik dan benar, harus dengerin di LP, di lembaga penyiaran, entah itu TV dan radio. Kalau ingin memastikan, kalau Anda mengambil di media sosial, tanda petik belum tentu semua informasi itu menjadi baik dan benar bagi masyarakat. Ini yang selalu kami lakukan, kami selalu olah dan kami kebetulan kami dengan Bawaslu dengan KPU selama ini komunikasi ini enak banget gitu. Jadi kita betul-betul bersinergi bagaimana menjaga kualitas pemilihan di Bali dengan partisipasi yang cukup banyak, mestinya makin baik sehingga semua orang punya hak pilih bisa menggunakan. Kedua, bagaimana masyarakat Bali di dalam proses pemilihan pemilu kada mau pemilu kemarin-kemarin, beda pilihan itu adalah sesuatu hal yang biasa, tetapi basicnya kita adalah tetap saudara orang Bali, mesti mukramu harus tetap berjalan dengan baik. Ini kan pendidikan politik. Kalau sudah pendidikan itu menyangkut semua stakeholder. Bukan hanya KPU, bukan kami di KPD, bukan hanya Bawaslu. Harusnya semua orang melakukan pendidikan politik ini untuk menjaga kerukunan kita orang Bali. Kan ini kadang-kadang yang
apa istilahnya, ada sengaja yang memicu. Dan orang Bali itu gampang dipicu kalau tidak diberikan kesadaran bahwa kita orang Bali. Iya, kita Mungkin bersaudara. itu. Iya, Menyamo sarang sami, Pak. Iya. Baik pemirsa Bali TV, masih ada satu segmen yang terakhir menarik sekali perbincangan kita, bagaimana kita mendapatkan edukasi seputar pilkada, apa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemirsa Bali TV, sangat menarik sekali perbincangan kita bersama kedua orang narasumber kita pada hari ini, ada dari Bawaslu, ada dari KPID Bali juga. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa Bali TV, kita berada di segmen terakhir masih di program acara Dialog Bali TV hari ini bersama kedua orang narasumber kita. Nah, Bapak Putu, sebelum kita ke Bapak Bagus, Bapak, kalau ada pelanggaran dan ditemukan oleh masyarakat, bagaimana cara masyarakat itu memberikan laporan dan kemana sebaiknya, Bapak? Jadi terima kasih. Yang pertama tentu kami dari Bawaslu Bali ya sangat berharap peran serta daripada seluruh masyarakat untuk menyampaikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin yang terjadi tengah-tengah tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 ini. Jadi kami dari Bawaslu Bali memberikan peluang kepada harapan kepada teman-teman semua ya masyarakat untuk melaporkan potensi-potensi pelanggaran yang terjadi ke kami, ke Bawaslu Bali. Begitu juga dengan ke teman-teman kita yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota, ya, pengawas kecamatan maupun PKD kita yang ada di tingkat desa. Nah kemudian dari Bawaslu Bali juga ingin kami sampaikan bahwa pintu masuk untuk proses pelanggaran yang akan dilaporkan itu ada dua ya ke Bawaslu. Yang pertama adalah laporan dari masyarakat langsung ya. Kemudian juga ada informasi awal yang kita jadikan temuan. Nah ini yang sudah kita lakukan selama ini dan memang peran serta masyarakat terkait dengan proses-proses yang terjadi sebagai kontrol daripada pelaksanaan hajatan pemilihan. Jadi hal-hal yang berbau viral itu juga menjadi kontrol ya, kontrol yang sangat membantu kita sebagai informasi awal yang kita tidak lanjuti dan tentu kita mencari kebenaran daripada informasi yang kita dapat. Nah itu hal-hal yang mungkin yang kita lakukan sebagai proses daripada tindak lanjut daripada untuk memitigasi potensi-potensi pelanggaran yang terjadi di tengah tahapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 ini. Ya. Baik, Pak, selama perjalanan apakah ada kasus sampai Bawaslu membatalkan calon bila dianggap melanggar? Iya, jadi dari rangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2024 ini ya, jadi Estongkarel semua peserta pemilihan mereka taat pada regulasi ya, sehingga kami dari Bawaslu Bali dalam tahapan-tahapan pelaksanaan ini belum menemukan terkait dengan potensi-potensi pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya pembatalan pasangan calon sebagai gubernur maupun sebagai bupati gitu. Baik, ya. Bapak, bila seandainya ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu? Andai kata memang ada, Pak, tindakan yang paling keras, tingkatannya paling tinggi seperti apa, Pak? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ya, perubahan ketiga daripada Undang-Undang 1 Tahun 2015. Jadi kami untuk proses pelaksanaan pemilihan ini adalah output kita rekomendasi. Jadi kita merekomendasikan kepada KPU dan KPU tentu berdasarkan PKPU 15 mereka mentelaah, mengkaji kembali rekomendasi yang kita sampaikan. Nah seandainya memenuhi unsur-unsur dan memenuhi syarat mereka akan menindaklanjuti terkait dengan apa yang kita rekomendasikan. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita rekomendasikan terkait dengan proses-proses hajatan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Ya. Nah salah satunya kemarin mungkin ada laporan tadi warga masyarakat karena mereka yang berhak untuk melapor ke Bawaslu itulah yang pertama adalah warga masyarakat yang memiliki KTP elektronik ya sebagai pemilih. Nah yang kedua adalah pemantau pemilu. Nah, yang ketiga adalah peserta pemilihan. Nah, inilah yang berhak dan diberikan kewenangan untuk melaporkan permasalahan-permasalahan maupun potensi pelanggaran yang terjadi di tengah tahapan pelaksanaan pemilihan. Jadi kemarin memang ada laporan ke Bawaslu Bali terkait dengan proses daripada pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat Bahagia di Jembrane yang melaporkan Ketua KPU Jembrane dan sudah kita rekomendasikan ke KPU Jembrane untuk melakukan langkah-langkah karena kita
dari hasil kajian kita, dari hasil daripada penelusuran dan klarifikasi dari pihak-pihak yang teradu maupun pengadu dan pihak terkait, kita sudah putuskan bahwa itu merupakan pelanggaran administratif ya. Jadi sudah kita rekomendasikan ke KPU Jemberana melalui KPU Bali dan sudah ditindaklanjuti terkait dengan rekomendasi kita untuk melakukan proses daripada sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan kampanye. Karena ranah inilah ranah pelaksanaan pilkada. Jadi seyogianya memang dalam ketentuan yang ada, KPU itu seyogianya wajib untuk membuat pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan daripada kampanye ini. Sehingga itu pedoman teknis itulah yang disosialisasikan kepada peserta pemilihan. Nah, regulasi itulah yang kita jadikan rujukan untuk fungsi pengawasan kita di Bawaslu. Jadi penegakan keadilan berdasarkan regulasi yang kita lakukan di Bawaslu Bali gitu. Baik, ya. Bapak, untuk tugas Bawaslu sendiri kan bukan hanya pada saat mengawasi kampanye, terus membuat menjadi tertib, tetapi sampai dengan pencoblosan dan bahkan saat perhitungan nanti. Masih panjang nih Pak perjalanannya. Ternyata bukan hanya sebatas sampai di tanggal 23, tetapi kita lanjut di tanggal 27 dan selanjutnya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat agar kita bersama-sama mari mensukseskan Pilkada Serentak 2024? Himbauan apa atau informasi apa yang bisa diberikan oleh Bawaslu sendiri? Nanti kita akan ke KPID Provinsi Bali juga Bapak. Yang pertama tentu tahapan kampanye akan berakhir tanggal 23 November 2024. Jadi selama 60 hari ini peserta pemilihan baik itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota sudah menyampaikan visi misi, program dan juga ajakan terkait dengan proses-proses kegiatan di tanggal 27 nanti. Nah, nanti pada saat masa tenanglah para pemilih nanti bisa untuk menentukan pilihannya menuju ke tanggal 27 November tahun 2024 di masing-masing TPS. Nah, untuk bisa mendapatkan hak pilih ataupun dapat memberikan hak pilih, tentu para pemilih harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, itu yang pertama, pastikan diri terlebih dahulu sudah terdaftar sebagai pemilih sehingga bisa nanti mempergunakan hak pilihnya di masing-masing TPS. Nah, kemudian jangan mempergunakan alat kamera maupun handphone masuk ke bilik suara. Tidak boleh. Ya, tidak boleh mempergunakan handphone maupun kamera ke dalam bilik suara. Dan ini sudah kita tegaskan kepada jajaran kita yang ada di pengawas TPS. Dan juga kita sudah sampaikan kepada KPU agar pada saat mereka memberikan penyampaian bimbingan teknis kepada KPPS itu juga menjadi pedoman yang harus mereka taati. Dan kemudian juga kami dari Bawaslu ingin menyampaikan bahwa proses kegiatan pindah memilih ini jadi sudah terlaksana di tanggal 20 kemarin. Jadi tidak ada lagi terkait dengan hal-hal menyangkut terkait dengan proses daripada pindah memilih. Jadi konsekuensi pindah memilih tentu hak mereka di awal itu tidak bisa mereka dapatkan. Satu contoh, mereka dari Gianyar memilih di Denpasar, tentu untuk pasangan calon bupati di Gianyar mereka tidak akan bisa untuk mempergunakan. Mereka hanya mendapatkan calon gubernur maupun wakil gubernur yang ada. Nah, itulah hal-hal yang perlu untuk kita sikapi. Dan kemudian terkait logistik. Jadi logistik ini seyogianya memang sesuai dengan prinsip logistik, tepat guna, tepat waktu, kemudian tepat peruntukan dan juga tepat jumlah. Nah, inilah yang perlu untuk kita pastikan di masing-masing TPS nanti. Nah, kemudian juga dalam TPS itu ada pemilih disabilitas. Iya, benar. Jadi akses ini betul-betul sudah kita sampaikan kepada jajaran KPU agar betul-betul dalam setiap TPS ada pemilih yang sebagai pemilih disabilitas, mohon terkait accessibility maupun aksesnya bisa dipergunakan oleh teman-teman disabilitas untuk mempergunakan hak pilihnya. Apakah nanti menuju ke bilik suara, ya itu mohon nanti kalau tempatnya jangan yang tinggi, kalau seandainya yang tinggi ada akses kursi roda yang dipergunakan menuju ke tempat TPS. Kemudian ke biliknya ada yang rendah, ya. Ada bilik yang rendah yang bisa dipergunakan oleh teman-teman disabilitas untuk mempergunakan hak pilihnya. Nah, kemudian yang penekanan yang ingin kita sampaikan agar tidak ada atribut-atribut maupun alat-alat peraga kampanye yang masih tertempel maupun yang masih berada di wilayah TPS gitu. Jadi semuanya sudah bersih pada saat masa tenang. Iya. Ya. Dan itu sudah dihimbau. Nah, kemudian ada juga terkait dengan proses daripada pakaian saksi. Iya. Ya, pakaian saksi itu memang tidak boleh mengesankan, intinya mengesankan
menguntungkan maupun merugikan daripada salah satu pasangan calon. Iya. Nah itu tidak diperkenankan. Nah inilah yang betul-betul harus kita sampaikan kepada peserta pemilihan agar mereka bisa nanti mempergunakan daripada baju saksi itu yang tidak melanggar ketentuan yang ada. Yang netral ya yang Bapak netral, ya. ya. Baik pemirsa Bali TV, namun sayang sekali waktu kita terbatas pada hari ini dan di penghujung acara pada kesempatan kali ini dari program acara dialog, apa yang mau disampaikan mungkin dari Bapak Bagus dulu dari KPID Provinsi Bali. Untuk pemirsa Bali TV silakan Bapak. Untuk seluruh masyarakat Bali, pemirsa Bali TV yang saya cintai, pemilu kada ini adalah kegiatan rutin 5 tahunan. Jadi mari gunakan hak pilih kita dengan baik, pakai hati nurani. Beda pilihan jangan menjadi permasalahan, jadi musuh. Bertetangga jadi tidak jadi bertetangga. Kita masih tetap orang masyarakat Bali yang apa ya istilahnya, diwarisi budaya Mesime Krama. Pilihan itu hak. Dan sejujurnya kalau menurut Bawaslu tadi, siapapun tidak tahu apa yang Anda lakukan di balik bilik suara. Sehingga hal-hal yang demikian ini jangan jadi pemicu ketegangan apa istilahnya di antara interaksi sosial kita sebagai masyarakat Bali. Yang kedua juga Mbak, saya pastikan dengan PKPI quick count. Ini kan sering biasanya. Quick count itu hanya boleh ditayangkan setelah 2 jam selesai pencoblosan, dan yang boleh ditayangkan adalah quick count yang terdaftar di KPU. Jadi ini juga menjadi pemahaman bersama oleh saudara-saudara masyarakat kami di Bali. Intinya gunakan hak suara dengan baik dan benar, gunakan hati nurani, akal sehat, memilih pemimpin yang betul-betul bisa membawa Bali ke depan lebih baik, kabupaten kota ke depan lebih baik. Gunakan hak suara Anda, jangan golput, karena ini adalah hak paling hakiki yang diberikan oleh negara terhadap setiap insan yang sudah punya hak untuk melakukan pilihan. Benar sekali Bapak, silakan. Saya kira itu. Jadi yang pertama kami sangat mengapresiasi ya kepada seluruh warga masyarakat Bali dan stakeholder yang ada di Bali. Jadi kita mengingat pelaksanaan pemilu yang sudah berlangsung di tahun 2024 ini yang sudah sangat kondusif, aman dan lancar. Nah itu yang ingin kita ulang kembali di pemilihan serentak tahun 2024 ini. Sehingga kita sebagai masyarakat yang sangat kondusif ya, yang sangat tahu tentang tata titi kita bernegara ya, dalam bahasa Bali swadharmaning agama dan swadharmaning negara agar sejalan seiring seia sekata, sehingga dalam proses-proses kegiatan menemukan hasil yang terbaik nantinya. Siapapun mereka itulah putra-putra terbaik daripada masyarakat kita yang ada di Bali. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada karma mereka masing-masing. Terima kasih Bapak dari Bawaslu, sukses moping banget Bapak dari KPID Provinsi Bali. Dan pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kami informasikan pada hari ini bersama Ketua Bawaslu Provinsi Bali dan juga Wakil Ketua KPID Provinsi Bali untuk menyambut Pilkada Serentak 2024 yang jatuh nanti pada tanggal 27 November 2024 dapat bermanfaat bagi Anda. Mari sambut dengan damai, mari sambut dengan sukacita ya, dengan bisa kita menyalurkan aspirasi dengan baik, memilih sesuai dengan hati nurani. Ya, pemirsa Bali TV, kita akhiri acara hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.